Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam hati, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Jadi di pembicaraan tentang kita saat ini adalah tentang masuknya para pengusaha ke dalam sebuah partai. Nah, apa partai politik itu? Arti partai politik adalah tempat mencalonkannya orang-orang yang akan bersaing dengan pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan posisi di Dewan Legislatif atau bisa di negara-negara tertentu, baik calon legislatif maupun presiden. Itulah partai politik. Sementara partai adalah tempat bernaungnya orang-orang yang memiliki satu tujuan, satu kesamaan, dan memiliki satu prinsip yang sama. Nah, di sementara itu, para pengusaha saat ini mereka bergerak dalam bidang politik juga dengan tujuan yaitu untuk pertama adalah perlindungan dari hal-hal yang pertama adalah koneksi atau jaringan yang dia cari. Yang kedua adalah mendapatkan proyek-proyek. Yang ketiga adalah memudahkan dia berinteraksi dengan para pengusaha lainnya dan maupun pihak pemerintah. Nah, jadi bila kita lihat tiga hal ini, maka partai politik adalah tempat yang tepat untuk melakukan sebuah usaha menutupi diri mereka untuk mendapatkan yang saya bilang tadi, jaringan, konektivitas, dan juga teman usaha ya, atau teman usaha melalui kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan untuk kepentingan mereka. Nah, jadi partai politik ini adalah menampung para pengusaha-pengusaha yang memang memiliki modal yang sangat kuat. Nah, jadi tujuan partai politik saat ini adalah bukan lagi untuk menampung orang-orang yang akan bersaing di berbagai kontestasi untuk memenangkan sebuah penguasaan dalam wilayah ruang politik. Ini seperti itu. Nah, jadi bagi pengusaha sekarang ini adalah tempat yang sangat baik untuk mereka tempat yang baik untuk mereka agar mendapatkan tiga hal tadi. Dengan tujuan itu, maka mereka memasuki wilayah-wilayah politik. Jadi seperti dulu zaman Soeharto, ABG, ABRI, birokrasi dan Golkar. Nah, bila Anda bisa menjadi ABRI, maka Anda akan mendapatkan usaha dan jabatan. Nah, sekarang ini seperti itu juga yang terjadi. Jadi partai politik dan pengusaha atau oligarki ini sekarang mulai saling memberikan sesuatu, saling membutuhkan antara keduanya. Seperti itu. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh partai politik adalah untuk kepentingan dia. Demikian juga oligarki untuk menjaga kepentingannya. Nah, jadi kedua hal ini tidak bisa terpisahkan saat ini. Nah, dengan satu, oligarki memiliki modal yang sangat kuat, sementara partai menampung mereka dalam membuat mereka menjadi nyaman untuk berusaha dan juga membuat usaha baru. Karena apa? Mereka melewati sebuah kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan di antara parlementer dan pemerintahan. Jadi mereka mendapatkan dua hal, yaitu dalam kebijakan juga mereka menang, dalam pemerintahan juga mereka mendapatkan proyek. Nah, jadi keusahaan mereka dalam mendapatkan kebijakan itulah yang mereka cari, dan juga diberikan perlindungan oleh partai politik dalam melakukan sebuah usaha. Mereka bisa mendapatkan proyek-proyek pemerintah dengan beratasnamakan partai politik, karena partai politik mendukung pihak yang berkuasa. Seperti itu. Demikian juga pengusaha pun akhirnya mendapatkan ruang-ruang
yang memang tidak bisa mereka tempuh apabila mereka tidak memiliki partai politik. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi partai politik sekarang berfungsi untuk apa? Mendapatkan modal yang sangat kuat, mendapatkan orang-orang yang memiliki usaha yang banyak dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan modal bagi gerak dan usaha, bergerak dan juga majunya sebuah partai politik. Seperti itu. Jadi partai politik ini sekarang ini menaungi mereka-mereka yang telah memiliki modal yang sangat kuat, lalu banyaknya usaha. Seperti itu. Melalui apa? Kebijakan. Di mana mereka lakukan? Di parlemen dan pemerintahan. Jadi sebuah kebijakan itu telah diatur oleh mereka sedemikian kuatnya bersama partai politik dan juga pihak pemerintahan. Nah, jadi orang-orang partai politik selalu melindungi para pengusaha. Karena apa? Demi kepentingan mereka untuk mendapatkan modal dalam melaksanakan jalannya roda partai politik. Jadi seperti itu. Nah, apabila kita lihat saat ini, maka yang terjadi adalah partai politik selalu melindungi para pengusaha melalui apa? Kebijakan dan juga apa? Kebijakan dan kekuasaan. Jadi dua hal ini mereka mainkan sekarang. Nah, jadi para pemilik modal ini dengan mudahnya mereka mengatur kebijakan dan juga mendapatkan kekuasaan dari pihak para politisi, perlindungan. Jadi seperti itu yang terjadi saat ini. Nah, jadi dalam dua hal ini memudahkan mereka dalam melaksanakan usaha-usaha yang mereka lakukan. Seperti itu. Mereka mudah mendapatkan usaha, mereka mudah mendapatkan perlindungan, memudahkan mereka untuk melakukan konektivitas antara pengusaha dan para politisi. Nah, jadi sekarang ini banyak yang terjadi. Dulu ABG, ABRI, birokrasi dan Golkar. Sekarang jadi apa? Pengusaha dan partai politik. Jadi antara oligarki dan partai politik ini sangat kuat saat ini bermainnya. Bahkan mereka melindungi para pengusaha-pengusaha yang agak nakal, bahkan nakal gitu. Nah, zaman dulu tidak, zaman Soeharto itu jadi ABRI dulu, baru Anda mendapatkan birokrasi dan juga mendapatkan kekuatan partai. Seperti itu. Nah, zaman sekarang tidak. Anda memiliki modal, bisa masuk partai, dan partai politik memajukan Anda sebagai calon kontestasi baik di parlemen maupun di pemerintahan. Nah, lalu Anda dilindungi oleh mereka, lalu Anda membuat kebijakan bersama dengan partai politik melalui parlemen dan juga melalui pemerintahan. Jadi dimudahkan semuanya. Seperti itu. Nah, jadi banyaknya para pengusaha sekarang yang lari ke partai politik itu tujuan utama mereka. Untuk apa? Jaringan, konektivitas, dan juga kekuasaan. Untuk melindungi usaha-usaha mereka yang terkadang nakal bahkan. Seperti itu. Nah, jadi yang terjadi dalam beberapa tahun ini seperti ini yang terjadi. Jadi partai politik dan para oligarki ini sangat kuat saat ini. Dan mereka akan terus memainkan ini. Karena apa? Partai politik butuh modal, sementara para oligarki membutuhkan apa? Jaringan, konektivitas, dan kekuasaan. Melalui apa? Kebijakan. Jadi dimudahkan semuanya. Seperti itu. Nah, disinilah yang harus kita lihat bersama. Apakah partai politik bisa berfaedah bagi rakyat banyak dalam memberikan perlindungan pada hak-hak rakyat, terhadap hak-hak rakyat. Seperti itu. Dan mungkinkah mereka melakukan sebuah kebijakan yang untuk rakyat yang dilakukan oleh partai politik? Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita jeli melihatnya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan partai politik dan oligarki
itu selalu sangat dinikmati oleh mereka berdua. Karena apa? Saling membutuhkan antara keduanya. Nah, jadi jangan heran kalau partai politik selalu membela para oligarki ini. Demikian juga para politisi selalu membackup mereka atas nama anggota dewan, atas nama wali kota, atas nama gubernur, atas nama menteri, atas nama asisten menteri, atas nama presiden, wakil presiden. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, jadi tujuan para oligarki ini menempati diri mereka dalam kontestasi partai politik, kontestasi pemilihan umum, yaitu tadi untuk apa? Biar mereka mendapatkan wilayah-wilayah yang telah saya sebutkan tadi. Jadi antara partai politik dan oligarki tidak pernah terputus hingga saat ini. Tapi zaman Soeharto berbeda, yaitu ABRI dulu. Anda menjadi ABRI, seorang tentara, maka Anda bisa menjadi seorang birokrasi dan anggota Golkar. Jadi seperti itu. Atau jadi pengusaha ujungnya, seperti itu. Nah, sementara saat ini adalah apa? Anda menjadi pengusaha dan Anda menjadi perhatian partai-partai politik yang ada di sekeliling Anda. Untuk menjaga usaha mereka agar berkembang dan maju, maka masuklah partai politik. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena itu tadi, memiliki modal yang sangat kuat. Nah, partai politik membutuhkan para oligarki untuk apa? Untuk menjalankan roda partai politik tersebut. Seperti itu. Nah, jadi dinamisasi politik Indonesia saat ini adalah demi kepentingan para oligarki dan para politisi. Nah, sementara ini bisa kita lihat beramai-ramai para oligarki memasuki arena politik hingga terjadi carut marutnya dalam dinamika politik bangsa ini. Dan juga akhirnya apa yang terjadi? Memudahkan seseorang yang dulu menjadi presiden memasukkan anaknya menjadi wakil presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi wali kota. Karena apa? Mereka menggunakan hal yang sama oleh para oligarki ini, apa? Jaringan, terus konektivitas, lalu yang ketiga apa? Kekuasaan. Mereka bisa merubah sebuah kebijakan dengan mudahnya karena didukung dengan modal yang sangat kuat. Inilah kehati-hatian kita semua, kawan-kawan. Nah, jadi pemahaman terhadap politik bangsa ini selalu seperti itu. Dan ini akan berulang-ulang. Karena apa? Yaitu tadi, para intelektual telah senyap dalam kenikmatan para oligarki. Seperti itu. Nah, sementara yang bermain di luar dari oligarki dan partai politik tidak akan pernah didengar. Karena apa? Karena mereka menggunakan media-media yang telah mereka bayar untuk mengeksistensikan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan melalui media-media tersebut. Nah, jadi partai politik dan juga oligarki ini sangat kuat saat ini. Jadi mereka akan bermain di bawah bayang-bayang partai politik dan juga para politisi. Nah, jadi oligarki ini dengan sangat mudah memainkan siapapun yang ingin bermain dengan mereka. Tapi dengan satu syarat, patuh dan tunduk pada oligarki. Jadi kehendak oligarki itu harus didahulukan. Jadi demikianlah teman-teman. Jadi partai politik itu selalu mendukung para pemilik modal yang sangat kuat. Nah, oligarki ini memiliki hal tersebut. Bahkan terkadang para oligarki ini memiliki berbagai macam usaha, khususnya di media massa, lalu juga di media massa, seperti berbagai hal yang sangat dipentingkan oleh negara. Seperti itu. Karena di backup oleh para politisi melalui apa? Kebijakan.
kebijakan ditambah lagi dengan apa? Kekuasaan. Habis kekuasaan, mereka juga saling menekan di parlemen dengan tujuan apa? Untuk memuluskan gerak dan usaha mereka tanpa ada yang menghalangi apa yang mereka ingin lakukan. Jadi partai politik itu bagi rakyat jangan terlalu banyak diharap karena sudah termasuk dalam permainan oligarki. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang harus diperhatikan, yang harus dilihat, harus dipelajari bersama. Bagaimana ini terjadi? Karena itu tadi, para intelektual telah hilang, telah disenyapkan oleh oligarki dan partai politik. Seperti itu. Karena apa? Karena mereka telah termasuk dalam permainan ayunan-ayunan yang dibuat nikmat dengan sepoi-sepoi angin yang sangat baik, hingga para intelektual menikmati itu. Makanya muncullah para sofis baru yang sedang menikmati permainan tersebut. Jadi partai politik dan oligarki ini tidak pernah terpisah. Jadi mereka memanfaatkan kekuatan partai politik yang digunakan dengan kebijakan dan kekuasaan oleh para politisi, hingga mereka memainkan hal tersebut untuk memuluskan usaha-usaha yang telah mereka lakukan. Melalui apa? Kebijakan, melalui kekuasaan, lalu melalui media massa. Mereka berusaha merubah cara berpikir masyarakat melalui media massa yang telah mereka mainkan lewat intelektual, yang telah mereka mainkan untuk merubah mindset masyarakat rakyat yang tadinya buruk pada mereka menjadi baik. Jadi komunikasi politik yang dilakukan oleh mereka melalui para intelektual atau cendekiawan. Jadi para sofis ini sangat-sangat kuat saat ini. Nah, jadi oligarki itu telah memainkan segala posisi dengan sangat nyaman. Hingga partai politik menerima para oligarki ini berdasarkan modal. Jadi partai itu adalah tempatnya bernaungnya orang-orang yang memiliki satu kesamaan ideologi, satu kesamaan kemauan, satu kesamaan prinsip. Sekarang tidak. Partai politik adalah sebuah kumpulan orang-orang yang memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk mendapatkan modal. Itulah yang telah terjadi. Nah, jadi demikianlah teman-teman semua. Jadi kita harus berpikir ulang tentang partai politik yang ada saat ini. Bukan ideologi lagi yang mereka lihat, tapi yang mereka lihat adalah sebuah bentuk keinginan untuk melindungi diri mereka melalui kebijakan dan kekuasaan yang dimainkan oleh partai politik dan para politisi melalui parlemen dan pemerintahan. Jadi demikianlah teman-teman semua. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi partai politik adalah tempat bernaungnya orang-orang yang memiliki modal yang sangat kuat dan memiliki tujuan untuk melindungi usaha-usaha mereka dengan menggunakan kebijakan dan kekuasaan baik dari lewat parlemen maupun lewat pemerintahan. Jadi partai politik selama ini begini ya, seperti itu terjadi. Nah, dibantu lagi oleh para cendekiawan dan para intelektual yang telah disenyapkan oleh mereka bersama nikmatnya angin sepoi-sepoi yang telah mereka berikan. Demikianlah teman-teman semua untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas subscribe-nya, like-nya, share-nya, dan komennya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Sampai jumpa lagi. Salam.